Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nizar Pratama dari Prodi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu fenomena sosial di masyarakat, khususnya kalangan remaja, yaitu kreak. Beberapa bulan terakhir, media sosial Indonesia sempat ramai membicarakan fenomena kreak yang berasal dari kota Semarang. Fenomena ini menarik perhatian luas dan memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Lebih dari sekedar konten viral biasa, fenomena kreak sebenarnya menggambarkan cerita yang kompleks tentang dinamika sosial di kalangan pemuda Indonesia, khususnya Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menganalisis fenomena tersebut secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai aspek-aspek yang menjadi latar belakangnya. Fenomena kreak tidak muncul begitu saja. Ini merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berhubungan di Semarang sebagai kota yang sedang berkembang. Semarang, sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah, mengalami pertumbuhan pesat yang berdampak pada struktur masyarakat. Di tengah perubahan ini, perbedaan ekonomi yang terjadi menciptakan ruang bagi terbentuknya identitas-identitas baru sebagai bentuk ekspresi, perlawanan, atau penyesuaian dari kelompok-kelompok tertentu. Para pemuda ini sebagai kelompok yang paling cepat merespon perubahan. Mereka menemukan cara sendiri untuk menegosiasikan posisi mereka dalam lingkungan sosial yang terus berubah-ubah. Globalisasi dan kemudahan akses terhadap informasi global melalui internet dan media sosial turut mempercepat penyebaran sebagai tren dan subkultur dari berbagai belahan dunia. Para pemuda di kota Semarang tidak hanya terpapar pada budaya populer utama, tetapi juga berbagai subkultural yang kemudian mereka serap, sesuaikan, dan ubah sesuai dengan konteks lokal. Proses ini melahirkan campuran budaya yang unik dan khas, yang kemudian menjadi identitas komunitas yang disebut dengan kreak. Identitas komunitas kreak sendiri terwujud dalam berbagai bentuk ekspresi, mulai dari gaya berbicara dengan dialek bahasa yang gaul, gaya berpakaian, dan penampilan fisik yang khas, sehingga pola interaksi sosial dan kegiatan mereka menjadi ciri-ciri dari komunitas. Tempat-tempat nongkrong tertentu juga menjadi ruang sosial penting bagi mereka, di mana identitas ini dibentuk, diperbarui, dan diperkuat melalui berbagai kegiatan sosial. Aktivitas bersama seperti modifikasi kendaraan, bermain musik, atau kegiatan kreatif lainnya turut memperkuat ikatan sosial dan rasa memiliki terhadap komunitas. Media sosial memainkan peran penting dalam mengubah fenomena lokal ini menjadi sensasi nasional. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube dengan algoritma konten yang canggih berperan sebagai pemercepat penyebaran konten terkait kreak. Aspek mudah dimengerti yang membuat konten tersebut dapat diidentifikasi oleh penonton lokal, ditambah dengan elemen-elemen unik atau bahkan kontroversial, mendorong tingginya keterlibatan dalam bentuk komentar, pembagian, dan diskusi dalam media sosial. Hal ini menciptakan efek snowball yang memperluas jangkauan fenomena ini jauh melampaui batas wilayah asal. Tanggapan masyarakat sendiri terhadap fenomena kreak sangat beragam, mencerminkan kompleksitas pandangan yang ada di masyarakat. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai ekspresi kreativitas dan identitas lokal yang patut dihargai, wujud dari kebudayaan budaya perkotaan Indonesia masa kini. Sementara itu, tidak sedikit pula yang mengkhawatirkan pengaruh negatif yang mungkin dibawa, khususnya terkait perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Di tengah perbedaan pandangan ini, muncul pula pihak-pihak yang melihat peluang ekonomi, yang kemudian melahirkan berbagai produk merchandise, konten turunan, dan bentuk monetisasi lainnya. Fenomena kreak memberikan gambaran yang menarik tentang bagaimana pemuda masa kini membentuk identitas kolektif. Proses ini tidak tetap, melainkan
terjadi secara dinamis dan terus bernegosiasi baik dengan sesama anggota komunitas maupun dengan masyarakat luas. Kemunculan subkultur semacam ini dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap norma yang umum atau penyesuaian terhadap kondisi sosial ekonomi yang dihadapi. Jaringan dan hubungan yang dibentuk dalam komunitas tidak hanya menjadi sumber identitas, tetapi juga sebagai modal sosial yang dapat dimanfaatkan anggotanya dalam berbagai konteks. Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini juga mencerminkan pergeseran nilai di kalangan pemuda Indonesia. Terdapat pendefinisian ulang konsep kesuksesan dan pencapaian yang tidak selalu sejalan dengan pandangan umum. Ketegangan antara keinginan untuk tampil asli dan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan harapan sosial menjadi dinamika yang terus-menerus dinegosiasikan. Di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, upaya mempertahankan identitas lokal menjadi cerita penting yang turut membentuk subkultur semacam ini. Fenomena kreak juga memiliki dimensi ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Fenomena ini membuka ruang bagi berkembangnya ekonomi informal dan ekonomi kreativitas di kalangan pemuda. Elemen-elemen subkultur yang semula merupakan ekspresi identitas perlahan-lahan berubah menjadi komoditas yang dipasarkan. Dalam konteks ini, fenomena kreak dapat menjadi jalur mobilitas sosial alternatif bagi para pemuda yang mungkin tidak memiliki akses ke jalur-jalur konvensional. Di sisi lain juga, komersialisasi ini juga dapat berpotensi mengurangi keaslian yang menjadi inti dari subkultur tersebut. Seperti halnya komunitas lain, komunitas kreak tidak bebas dari struktur kekuasaan dan hierarki internal. Pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tertentu yang dihargai dalam komunitas menjadi modal budaya yang menentukan posisi seseorang dalam kelompok ini. Terdapat mekanisme penerimaan dan penolakan yang baik secara jelas maupun tersirat, menentukan siapa saja yang dapat diterima dan siapa saja yang dikeluarkan dari lingkaran komunitas ini. Dinamika ini mencerminkan kompleksitas sosial yang ada di masyarakat luas, meskipun dalam skala dan konteks yang berbeda. Teknologi juga, khususnya media sosial, tidak hanya berperan dalam penyebaran fenomena kreak, tetapi juga dalam pembentukan realitasnya. Anggota komunitas kreak menampilkan diri dan kelompok mereka di dunia digital dan dengan kesadaran akan keberadaan penonton tak terlihat yang lebih luas, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku dan presentasi diri mereka. Teknologi juga berperan dalam mempercepat siklus popularitas dan perubahan dalam subkultur yang berdampak pada berkelanjutan dan perkembangannya. Aspek menarik lainnya adalah perpaduan antara dunia online dan offline dalam komunitas kreak. Interaksi online dan offline dalam komunitas melengkapi dalam pembentukan identitas. Mereka menciptakan komunitas campuran yang beroperasi di kedua ranah tersebut. Media digital juga berperan dalam mendokumentasikan dan melestarikan praktik-praktik budaya komunitas, sekaligus memungkinkan penyebaran fenomena lokal ini ke skala nasional bahkan global. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam pembentukan dan perkembangan subkultur di era digital. Fenomena kreak juga telah memicu berbagai respon institusional. Pemerintah dan institusi pendidikan menanggapi dengan berbagai kebijakan dan program yang berusaha mengarahkan energi kreatif komunitas ke arah yang dianggap lebih produktif. Upaya membangun dialog antar generasi juga dilakukan untuk menciptakan pemahaman bersama antara generasi yang berbeda terkait fenomena ini. Di tingkat keluarga, fenomena ini menjadi tantangan bagi komunikasi dan pengawasan aktivitas pemuda, serta memicu negosiasi batasan antara orang tua dan anak muda terkait batasan dan kebebasan. Melihat ke depan, arah kembangan fenomena kreak akan ditentukan oleh berbagai faktor, seperti kebanyakan tren viral. Fenomena ini mungkin akan mengalami siklus popularitas dengan masa naik dan turun. Namun, ini juga berpotensi berkembang dan menyesuaikan diri sebagai respon terhadap dinamika sosial yang berubah.
Terlepas dari keberlanjutannya, fenomena ini kemungkinan akan meninggalkan dampak jangka panjang pada subkultur pemuda di Indonesia secara lebih luas dan menjadi bagian dari cerita budaya populer Indonesia kontemporer. Fenomena kreatif di Semarang menggambarkan kompleksitas dinamika sosial kontemporer di kalangan pemuda Indonesia. Lebih dari sekedar tren komunitas biasa, fenomena ini mencerminkan proses pembentukan identitas, negosiasi nilai, dan adaptasi terhadap perubahan sosial ekonomi yang lebih luas. Memahami fenomena ini dengan pendekatan multidimensi memungkinkan kita untuk lebih dalam ke arah arus perubahan sosial dan budaya yang sedang berlangsung di masyarakat Indonesia. Alih-alih terburu-buru menilai atau sebaliknya mengagung-agungkan fenomena semacam ini, masyarakat perlu mengembangkan sikap yang lebih berimbang, berusaha memahami konteks dan dinamika yang memberlatar belakanginya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.